Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa-siswa SMK Negeri 1 Tanjung. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 Tanjung. Perkenalkan, saya Asnia. Sekarang ini saya lagi mengajar di SMK Negeri 1 Tanjung sebagai guru IPA dan guru tata boga. Saya mendapat tugas dan kepercayaan dari kepala sekolah menjadi ketua penegak tim di siswa. Pada hari ini saya diminta untuk memberikan materi tentang kesadaran bernegara dan berbangsa. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan ini anak-anakku mungkin mengerti tentang PLS itu apa, MPLS itu apa, yaitu M itu masa, P itu pengenalan, L itu lingkungan sekolah. Jadi anak-anakku diminta untuk mengenal lingkungan sekolah. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Mungkin anak-anakku sudah tahu, di era globalisasi seperti ini negara kita banyak tantangan, ya, sehingga pemerintah harus benar-benar memberikan kesadaran kepada masyarakatnya bagaimana untuk berbangsa dan bernegara, khususnya kepada kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanah untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara kepada negaranya, supaya negara kita ini tidak terjadi ancaman besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu bahaya besar? Mungkin salah satunya adalah tawuran atau berkelahi antar suku, berebut kekuasaan dan sebagainya. Nah, hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara adalah khususnya di tingkat pemuda. Anda ini kan pemuda. Yang perlu dicermati dengan sesama adalah sekarang ini bukan rahasia umum lagi bahwa pemuda itu semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosialnya di tingkat masyarakat. Cuek lah istilahnya dengan keadaan sosial di masyarakat. Padahal masyarakat memerlukan peran pemuda untuk memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah. Kita ini banyak masalah, nah, seperti masalah sosial, ekonomi, dan politik. Nah, nilai-nilai bela negara yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat itu pertama ya nak ya. Pertama, cinta tanah air. Kita tahu Indonesia itu mempunyai pulau yang sangat banyak dan mempunyai daerah yang sangat bagus. Nah, apabila kita tidak mencintai tanah air kita, suatu saat negara kita ini akan dijajah kembali oleh negara asing. Saat ini kita tidak sadar bahwa negara kita pun sudah dijajah, tapi dalam hal apa? Dalam hal iptek. Teknologi kebanyakan adalah dari negara asing. Ekonomi kebanyakan dari negara asing. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pemuda bangkit kembali membela negara ini, mereka akan mempertahankan tanah airnya dan mereka akan tetap mempertahankan Indonesia ini. Yang kedua, nilai negara yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Jadi kita ini walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda daerah, tetapi kita tetap satu, bangsa Indonesia. Ingat Sumpah Pemuda? Yang ketiga, Pancasila. Inilah yang mengikat kita sebagai negara, masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini contohnya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dia meninggalkan pekerjaannya untuk menjadi seorang atlet, untuk berlomba di tingkat internasional. Karena apa? Ingin mempertahankan nama negara dan bangsa kita. Ini adalah salah satu bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, NKRI itu adalah nomor satu, mempertahankan negara
Republik Indonesia itu nomor satu. Maka kita wajib membela negara kita ini apabila ada serangan dari luar atau dari bangsa asing. Anak-anakku, kalian dituntut sebagai manusia nasionalisme. Apa itu? Nasionalisme itu adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Jadi kalau bisa kita ini mencintai produk bangsa kita sendiri, bukan produk orang lain. Jadi apabila produk kita ini dipakai oleh bangsa kita sendiri, berarti kita mencintai produk dan negara kita sendiri. Anda, anak-anakku lihat sendiri kan? HP yang Anda pegang itu produk siapa? Kendaraan yang Anda pakai itu produk siapa? Seandainya itu produk bangsa Indonesia ini mungkin akan makmur. Ya? Mungkin akan maju seperti negara-negara lain. Nah, nasionalisme itu ada dua, nak. Ada nasionalisme artinya dalam arti sempit, ada dalam arti luas. Kalau dalam arti sempit adalah mencintai bangsa sendiri secara berlebihan dan menganggap bangsa lain itu rendah kedudukannya. Nah, ini nggak boleh sebenarnya ya. Yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ya. Jadi nomor dua yang lebih bagus ya, bahwa nasionalisme itu artinya kita mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap bangsa lain itu sama derajatnya dengan negara kita. Anak-anakku, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Untuk membina nasionalisme Indonesia. Apa itu nasionalisme Indonesia tadi? Masih ingat? Mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Yang pertama apa? Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kita ini kan bahasanya berbeda, sukunya berbeda, budayanya berbeda. Kita ini kan tunggal ika, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, arti satu ini apa? Yaitu kita satu bahasa, satu negara, satu budaya. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Bukan berarti suku A lebih bagus dari suku B, bukan seperti itu. Ya. Yang dua, mengembangkan sikap toleransi. Ya, negara kita ini mempunyai beberapa agama. Ya, agama kita ini ada agama mayoritas Islam, Kristen, kemudian Hindu, Buddha, dan beberapa lagi agama. Nah, kita harus mengembangkan sikap toleransi. Biarkan mereka bebas untuk melaksanakan agamanya. Itu artinya kita toleransi. Ya. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Betul sekali. Kita mempunyai jiwa nasionalisme itu, kita merasa senasib dan sepenanggungan. Misalnya, negara Aceh saat dulu tertimpa tsunami, kita bahu-membahu membangun atau membantu daerah Aceh untuk bangkit kembali. Itu adalah rasa senasib dan sepenanggungan. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya pelajaran kita pada hari ini. Ada yang sudah bosan? Kita lanjutkan dulu ya. Ada 4 hal yang kita hindari dalam memupuk semangat nasionalis. 4 hal yang dihindari. Yang pertama apa? Masalah sukuisme. Artinya apa? Menganggap suku sendiri paling hebat, paling baik. Tidak boleh seperti itu. Kita sama derajatnya. Semua suku yang ada di Indonesia ini atau di dunia ini sama derajatnya, sama. Semuanya baik. Allah menciptakan bersuku-suku itu supaya kita saling mengenal. Di antara kita dan ada perbedaan. Kalau sama kan tidak rame, seragam semua. Pasti ada berbeda. Coba kalau semuanya putih, tapi di antara ada yang merah, ada yang hijau, segala macam, itu artinya ada perbedaan. Maka lebih semaraklah perbedaan. Yang kedua, Calvinisme. Artinya begini, menganggap bangsa itu paling unggul. Ada loh di dunia ini menganggap bangsanya paling unggul di dunia ini, ya. Nah, itu adalah dia mengandung paham apa? Paham Calvinisme, ya. Nah, itu tidak boleh.
Kita sama di dunia ini, kita adalah manusia sama derajat. Yang ketiga, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ekstrim. Artinya dia mempertahankan dengan kekerasan, dengan ekstrim. Nah, ini contohnya perang. Ya, perang. Dia mempertahankan, dia mengambil atau mencaplok negara orang dengan secara ekstrim, dengan kekerasan dan senjata. Yang keempat terakhir, provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Artinya dia tidak mau tahu dengan wilayah orang lain, dia hanya membangun wilayahnya sendiri. Wilayah orang lain itu rusakkah atau kena musibahkah, dia tidak mau membantu. Ini tidak boleh. Kita tadi adalah senasib sepenanggungan. Nah, itu tadi ya, ada 4 hal yang perlu dihindarkan dalam memupuk semangat nasionalis. Pertama tadi apa? Sufisme. Yang kedua, kaufisme. Yang ketiga, ekstremisme. Yang keempat, provinsialisme. Ya, ada 4. Itu dihindarkan dalam membangun semangat nasionalisme. Pernah dengar kata patriotisme? Nah, patriotisme itu artinya sikap sudi berkorban untuk segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, mempertahankan kejayaan negara. Nah, ini adalah kebanyakan aparat negara seperti ABRI dan polisi ya. Mereka sangat berjasa untuk kelanjutan NKRI ini. Kalau dulu kan adalah pahlawan kita, yang istilahnya nyawa pun taruhannya untuk mempertahankan Indonesia ini. Nah, ciri-ciri orang patriotisme itu apa? Yang pertama, dia cinta tanah air. Karena dia cinta dengan tanah air ini, dia mempertahankan sampai tetes darah penghabisan. Ada kan istilahnya sampai tetes darah penghabisan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan golongan ya. Nah, tapi rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Artinya mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Yang keempat, menjadi jiwa pembaharu. Artinya memberikan motivator kepada pemuda-pemuda untuk menjadikan hal-hal yang inovatif dan sebagai pembaharu. Nah, itu tadi adalah sikap patriotisme. Coba Ibu mau tanya, implementasi patriotisme dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Misalnya di keluarga, ada kehidupan sekolah bagaimana, dalam kehidupan masyarakat bagaimana, dalam kehidupan berbangsa bagaimana. Nah, coba kamu cari ya, implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Kalau di keluarga bagaimana? Ya, cinta tanah air. Coba kalau kita mencintai keluarga kita. Kalau kehidupan sekolah bagaimana kita? Ya, artinya kita mau bergotong royong segala macam untuk sekolah kita ya. Nah, berkehidupan bermasyarakat bagaimana, ada toleransi, kehidupan berbangsa bagaimana, saling bertoleransi ya. Nah, saling bahu-membahu bertanggung jawab terhadap bangsanya. Oke, itu adalah implementasi sikap implementasi patriotisme. Baiklah, mungkin materi Ibu sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa dicatat materinya. Kemudian selalu jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Selalu jaga jarak. Dan jangan lupa jagalah kebersihan. Tangan Anda selalu sering dicuci. Baiklah, sampai bertemu pada kesempatan lain, materi lain. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.